Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati. Syukur kepada Allah, Bapa yang telah menyelamatkan dan memelihara kita saat ini. Patut kita bersyukur karena kasih-Nya yang begitu agung dan sempurna, yang telah melawat umat-Nya, sehingga kita ada sampai hari ini, dan untuk itu menyaksikan akan kebaikan-Nya pada kita. Maka dalam rasa syukur kita akan beribadah yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan, Pendeta Ester Peoni, Sarjana Teologia. Maka untuk menyambut pelayan firman, jemaat dijemput berdiri. Panggilan bersekutu. Bersorak-sorai bagai Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Oleh sebab kekuatan-Mu yang begitu besar, musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu. Mazmur 66 ayat 1 dan 2. Kita menyanyikan pujian, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terhira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari bersama satu hati teduh di hadirat Tuhan. Dalam kasih, berkat dan anugerah-Nya, maka ibadah evangelisasi pada saat ini tertabiskan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat disilahkan duduk. Mari kita berdoa. Ada sukacita dan rasa syukur kembali kami naikkan di hadirat-Mu yang kudus, Allah sumber kehidupan bagi kami. Jika saat ini kesempatan dan waktu kembali Tuhan beri sebagai jemaat Tuhan
yang ada di rumah kami masing-masing. Bersama keluarga kami hendak menyatakan syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa teralami bagi kami. Ketika melewati hari-hari hidup dengan berbagai keadaan dan situasi yang ada, maka pada saat ini dalam ibadah evangelisasi, di dalamnya firman Tuhan akan dibaca dan kami renungkan. Biarlah Engkau menguasai kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama benar-benar termeteraikan dalam hati dan pikiran kami, serta kami memberlakukannya dalam sepanjang perjalanan kehidupan yang Tuhan terus anugerahkan bagi kami. Karena itu ya Bapa, bersabdalah kepada kami sekalian, karena hati kami telah siap untuk menyambutnya dalam sukacita. Haleluya, amin. Mari bersama Bapak Ibu Jemaat Tuhan kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang dipilih dalam ibadah saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-25. Mazmur 37 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-25. Jika Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan telah menemukan perikop firman Tuhan ini, maka baik mengikutinya dan saya akan membacakannya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mazmur 37 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Demikian 3 ayat dari Mazmur 37 yang telah dibaca saat ini menjadi perenungan kita dalam ibadah saat ini. Mari meresponinya kita melakukan pujian firman-Mu ku pegang selalu. Shalom. Patut kita memuliakan nama Tuhan jika tak terasa pada saat ini di minggu yang keempat bulan November kita
masih diberikan lagi kesempatan oleh Tuhan untuk duduk bersama, mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan sebagai bukti nyata bahwa kasih dan pertolongan Tuhan tidak pernah meninggalkan hari hidup yang kita jalani. Karena itu, sebagaimana firman Tuhan yang telah dibaca dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-25, kami ulangi, Mazmur 37 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-25, maka di situ disimpulkan dalam sebuah tema yang berkata keraguan atas iman. Keraguan atas iman. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika berbicara tentang keraguan, maka yang pasti akan berkaitan juga dengan iman itu sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Karena jika keraguan itu lebih mendominasi hidup kita, maka dapat saya katakan bahwa iman pun akan turut berpengaruh dalam perjalanan hidup ini. Sehingga tidak jarang ada begitu banyak pengalaman-pengalaman kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia. Baik itu secara pribadi maupun dalam rumah tangga ataupun keluarga kita masing-masing. Sebagaimana ada sebuah kisah di mana salah seorang keluarga atau rumah tangga, di mana suami istri atau ayah dan ibu pada satu waktu menelantarkan ketiga anaknya. Masing-masing berumur 10 tahun, 8 tahun, dan 6 tahun. Dan ketiga anak itu ditemukan dalam kondisi lapar, kedinginan, dan lain-lain sebagainya. Dan kisah ini tentunya tidak jarang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena dapat saya pastikan bahwa semua itu diakibatkan oleh karena faktor-faktor yang terjadi di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Baik secara pribadi maupun dalam rumah tangga keluarga. Dan faktor yang sangat dominan adalah faktor ekonomi itu sendiri. Ketika memiliki anak yang banyak, maka tentunya sebagai orang tua ada tanggung jawab yang harus diselesaikan dan yang harus dipenuhi sebagai orang tua atau sebagai kepala keluarga. Dan pada saat faktor ekonomi itu tidak terpenuhi, maka yang pasti ada sebuah tindakan ataupun cara-cara yang dilakukan, bahkan istilah orang sekarang mengatakan bahwa menghalalkan segala cara. Bahkan tanpa pikir panjang dan tanpa merasa takut orang lain menjadi korban. Dan korban itu tidak jauh di dalam lingkungan keluarga kita sendiri. Sebagaimana kisah yang telah saya ceritakan di awal tadi. Anak-anak yang menjadi korban atas apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Karena faktor atau kondisi ekonomi yang kemudian membuat mereka
berada di dalam keadaan yang memprihatinkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu berbicara tentang kehidupan, maka perlu yang menjadi penekanan bagi kita saat sekarang ini, bahwa ketika menjalani kehidupan yang diperhadapkan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, baik secara pribadi maupun dalam rumah tangga dan keluarga, maka yang sangat prioritas di dalam kehidupan kita dan yang sangat dituntut untuk kehidupan kita adalah bagaimana kita mempercayakan hidup ini hanya kepada Tuhan. Tuhan yang adalah Bapa kita, Tuhan yang adalah Allah kita yang luar biasa, yang begitu sangat memperdulikan kehidupan kita, yang sangat begitu mengasihi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita untuk menghadapi setiap kemelut di dalam hidup ini. Karena sesungguhnya apapun dan bagaimanapun keberadaan hidup yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, janganlah ragu. Karena sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang sangat mengasihi kita dan yang sangat memperdulikan kehidupan kita. Sehingga sekalipun di tengah-tengah keadaan hidup yang terjepit, Tuhan senantiasa menyatakan kasih-Nya atas hidup kita. Sebagaimana firman Tuhan pada ayatnya yang ke-25 yang telah kita baca dalam Mazmur 37 yang berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Itu berarti bahwa sangat nyata dan terbukti bahwa pemeliharaan Tuhan atas hidup kita baik pada masa lampau, hari ini bahkan sampai masa yang akan datang. Dia tetap terus menyatakan kasih-Nya itu atas hidup kita. Dalam keadaan dan situasi yang tidak mengenakan sekalipun, Tuhan selalu nyatakan kuasa kasih-Nya itu atas hidup kita. Sekalipun kadangkala sebagai manusia kita belum menemukan apa yang menjadi kerinduan dan harapan di tengah-tengah hidup kita di dunia ini. Sehingga seperti pemazmur berkata pada pasalnya yang ke-13 dalam Mazmur 13 ayatnya yang kedua, berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Ayat ini mau menegaskan kepada kita bahwa seorang Raja Daud di saat-saat dia berada pada kondisi yang memprihatinkan atau kondisi yang sangat sulit, dia merasa bahwa kehidupannya jauh daripada Tuhan. Entah apakah karena dia tidak lagi memiliki iman yang kokoh kepada Tuhan, ataukah karena dilatar belakangi oleh karena situasi dan keadaan hidup yang dialaminya, sehingga dia berkata dengan tegas, berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Daud seolah-olah berada dalam situasi di mana Tuhan tidak tergapai lagi oleh doa-doanya. Dan fenomena perjalanan iman kita tentunya sering kali juga terbentur pada kondisi yang
demikian. Di mana manifestasi janjinya atau janji Tuhan itu tidak lagi terlihat dalam kondisi yang sedang kita hadapi. Lalu bagaimana reaksi kita dalam situasi seperti itu? Banyak orang yang percaya, saudara-saudara, kemudian menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan oleh karena mereka belum mendapat apa yang mereka inginkan di dalam kehidupan ini. Ingat saudara-saudara, bahwa perjalanan kehidupan kekristenan kita bukan hanya sekedar mengetahui siapakah Tuhan di dalam hidup ini, melainkan juga bagaimana kita mengetahui cara kerja Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup mengerjakan setiap hal yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa dan terpaku pada semua rumusan dan pola-pola yang akan dilakukan di dalam interaksinya antara manusia dengan Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan menolong kita saudara-saudara dengan caranya yang sangat unik. Namun selalu terorientasi juga pada kebenaran-kebenaran firman yang disampaikannya bagi kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Jika Tuhan berkata bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita, maka pertanyaannya bagi kita, timbal balik apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yaitu cara satu-satunya yang perlu kita lakukan adalah berdoa. Berdoa untuk bagaimana supaya mengusir keraguan-keraguan yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Jangan mudah untuk menyerah pada setiap penyataan perasaan-perasaan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Kita berdiri di atas janji kebenaran firman Tuhan dan bukan berdiri pada perasaan diri kita sendiri. Apa yang kita yakini dalam iman, maka haruslah itu diperkatakan di dalam setiap perilaku kehidupan kita. Setiap kali perasaan keraguan itu muncul, maka tentunya kita akan meresponinya dengan perkataan firman Tuhan. Dan tidak memberikan tempat atau ruang di dalam hati kita untuk berada pada perasaan yang ragu akan kuasa kasih Allah di dalam hidup ini. Amin. Maka dengan demikian saudara-saudara, saya hendak mengajak kepada kita semua, lawanlah diri kita sampai kita menjadi seorang pemenang atas diri yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Sebab keraguan tidak akan mengalahkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan dan berkat bagi kita. Apapun perkataan perasaan kita yang berlawanan dengan penyataan firman-Nya sampai hari ini, maka disitulah kita akan menghadapi peperangan di dalam kehidupan ini. Karena yang lebih menguasai kehidupan kita adalah perasaan khawatir, perasaan takut, perasaan gelisah dan lain-lain sebagainya yang kemudian membuat kita berada di dalam kebimbangan untuk menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Jangan mudah menyerah saudara-saudara. Dan jangan juga mudah pasrah akan setiap keadaan dan perasaan yang membuat iman kita merosot. Melainkan mari kita fokuskan diri kita pada penyataan iman sampai pertolongannya menjadi nyata atas hidup kita. Karena itu jadikan tantangan kehidupan kita yang kita hadapi sampai pada saat ini dengan melihat akan kuasa kasih Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Apapun situasi
yang kita hadapi sampai pada saat ini. Bahkan pandemi virus COVID-19 yang sampai saat sekarang ini belum berakhir, janganlah membuat kita berada di dalam keraguan. Tetapi bagaimana iman kita tetap terus percaya dan mengimani dengan sungguh bahwa pada satu waktu COVID-19 akan berakhir dan kita semua akan kembali beraktivitas, melaksanakan segala sesuatu dalam kehidupan ini lewat tanggung jawab, pekerjaan, dan aktivitas kita masing-masing sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dia yang adalah Bapa yang setia, Tuhan kita yang Immanuel, akan terus menopang dan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpujilah firman-Nya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, setelahnya kita dilayani oleh pemberitaan akan firman Allah, maka sekarang marilah kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan sebagai janji pelayanan dan pekerjaan untuk Tuhan. Karena itu hayatilah firman Tuhan ini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Sementara kita memberikan persembahan syukur, pujian Kidung Jemaat 288, kita lakukan ayat 1 dan 2. Mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan kawalan, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya. Panjang sabar maha baik. Puji Dia yang setianya ajaib. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, apa kata firman-Mu, bahwa sesungguhnya ketika jalani kehidupan ini, apapun yang diperhadapkan kepada kami, ketika kami memiliki iman yang kokoh hanya kepada Allah, maka keraguan, kebimbangan, bahkan keputusasaan ketika jalani hidup ini akan terhindarkan. Karena Tuhan yang adalah pengasih bagi kami tidak akan pernah meninggalkan kami, bahkan yang terus menopang hari hidup dan memberkati kami sekalian ketika jalani hari-hari hidup yang Tuhan perkenankan. Karena itu ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih jika kesempatan dan waktu Tuhan beri bagi kami untuk mendengarkan dan merenungkan akan sabda-Mu. Dan biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan dapat merenungkan firman Allah, karena sesungguhnya sebagaimana janji firman-Mu telah mengatakannya kepada kami sekalian, dahulu aku muda dan sekarang telah menjadi tua, tapi kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Berkat kasih setia Allah terus nyata dan menjadi milik bagian atas kehidupan kami. Dan karena itu
Biarlah dengan firman Tuhan ini, iman dan pengharapan kami tetap terus kokoh, kuat, hanya kepada Allah, sumber kehidupan dan berkat bagi kami sekalian. Terima kasih ya Bapa untuk waktu dan kesempatan yang indah ini yang Tuhan beri bagi kami. Dan saat ini dalam ibadah kami bersama, kami membawa seluruh keberadaan hidup pribadi, rumah tangga, serta keluarga kami masing-masing. Dimanapun kami berada dan apapun situasi, keadaan hidup yang kami jalani di dunia ini, kami percaya sungguh Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kekuatan Roh Allah memampukan kami untuk terus jalani hidup ini dengan senantiasa mengucap syukur atas keadaan-keadaan dan situasi yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Dan karena itu ya Bapa, mampukan kami sekalian untuk jalani kehidupan ini dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Sehingga di saat kami lemah, kami kuat. Di saat kami bersedih, kami disukacitakan oleh Tuhan. Karena itu ya Bapa, mampukan kami sekalian untuk mengerjakan setiap hal yang menjadi bagian tanggung jawab di dalam kehidupan kami masing-masing, dalam rumah tangga serta keluarga kami. Sehingga dari setiap aktivitas, usaha, pekerjaan yang ada, semuanya dapat berjalan dengan baik, diberkati oleh Tuhan, dan ada berkat yang terus teralami di dalam hidup ini. Termasuk berkat sehat kuat, serta umur panjang, menjalani hari-hari hidup dalam penyertaan dan cinta kasih sayang-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur jika sepanjang hari ini kami telah diperkenankan oleh Tuhan untuk melaksanakan seluruh kegiatan kami dalam usaha, dalam pekerjaan kami. Dan semuanya dapat berjalan dalam anugerah-Mu. Semuanya itu bukan karena kekuatan kami, namun semata-mata hanya karena cinta kasih Allah yang tidak pernah meninggalkan hari hidup yang Tuhan terus karuniakan bagi kami. Dan harapan kami ya Tuhan, sebagaimana Engkau telah menolong, menyertai dan memberkati kami sampai pada saat ini, maka penyertaan Tuhan itu pun berlaku atas kami di masa yang akan datang. Terima kasih ya Bapa di sorga. Sekalipun dalam persekutuan kami masih tetap melakukannya secara online, oleh karena pandemi yang sampai saat sekarang ini belum berakhir. Namun kami percaya sungguh hal ini tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kami, manakala kami boleh menyaksikan sungguh akan penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami masing-masing, bahkan dalam persekutuan jemaat-Mu. Biarlah ya Bapa, apapun yang telah sedang dan yang akan terus kami lakukan dalam setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan di Jemaat GKST Efata Palu, dalam iman kami, biarlah semuanya berjalan dalam anugerah-Mu. Engkau sendiri memberkatinya, sebagaimana Engkau menyertai dan memberkati kami sekalian yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan di ibadah evangelisasi pada saat ini. Majelis kelompok pelayanan 7, operator Infokus, tim multimedia, pemain musik, kami percaya Engkau yang telah memakai kami saat ini untuk menjadi alat kesaksian-Mu. Karena itu berkati kami sekalian ya Tuhan, beri hikmat sehat kuat, agar supaya dari setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan, semuanya dapat berjalan dalam kasih dan anugerah Tuhan. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang ada dalam kondisi yang sakit, baik dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, bahkan yang sakit menahun, Tuhan pun kiranya berkati. Sehingga dalam seluruh upaya yang terus dilakukan, ada pemulihan, ada penyembuhan yang sempurna yang daripada Allah. Bahkan Tuhan memberkati setiap makanan, obat-obatan yang diterima. Daripadanya kami yakin dalam iman ada kuasa yang teralami, ada mujizat yang terjadi. Sehingga saudara-saudara, keluarga-keluarga kami boleh kembali menjalani kehidupan dalam aktivitas
yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Dan yang berduka, Tuhan kiranya hiburkan dan kuatkan. Berdoa bagi semua para orang tua yang lanjut usia, bahkan yatim piatu, orang-orang terlantar, fakir miskin, baik yang ada di jemaat kami GKST Efata Palu, ataupun yang di luar jemaat GKST Efata Palu. Orang-orang yang ada dalam keterbatasan secara fisik dan mental, Tuhan pun kiranya berkati mereka. Sehingga apapun keberadaan hidup yang mereka jalani, mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Para janda, duda, yatim piatu, kami datang serahkan hidup mereka hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan pun memberkati seluruh kehidupan mereka. Pemerintah dan juga bangsa serta negara kami datang serahkan kehidupan mereka dalam tanggung jawab untuk terus memberikan himbauan kepada kami agar supaya kami dapat mengikuti protokol kesehatan yang pada akhirnya kami dapat memutuskan mata rantai COVID-19 yang sampai sekarang ini belum berakhir. Biarlah dengan hikmat yang dari Allah, Engkau memampukan para pemimpin-pemimpin negeri ini, bahkan bersama dengan para aparat keamanan, TNI Polri yang terus memberikan keamanan, bahkan yang terus memberikan himbauan kepada kami sekalian, diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, jangan tinggalkan mereka Bapa, pulihkan keadaan mereka, bahkan dokter dan juga perawat yang menangani mereka sampai pada saat ini, diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat yang boleh Engkau anugerahkan bagi kami. Maka mengembalikannya dalam ungkapan dan ucapan terima kasih kami. Kami telah memberikan persembahan syukur. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini ya Tuhan. Dan dapatlah kiranya dipakai untuk mendukung setiap pelayanan yang ada di Jemaat GKST Efata Palu. Bahkan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami akan mengakhiri ibadah evangelisasi pada saat ini ya Tuhan. Berkenan Engkau menyertai dan memberkati kami semua. Sehingga ketika kami jalani kehidupan, hari-hari hidup kami di tengah-tengah dunia ini, kami senantiasa diberkati oleh Tuhan, ditaruh hikmat atas kami, agar supaya kami dimampukan untuk jalani hidup ini bersama dengan Tuhan dalam sebuah pengharapan bahwa di dalam kasih Allah hidup kami terus diberkati. Ketika menjalani kehidupan di malam yang berjalan, kami percaya penyertaan dan pertolongan Tuhan terus teralami atas kami, dan kami boleh merasakan sungguh akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini syukur kami ya Bapa, ini syafaat kami. Kami sampaikan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengampuni akan salah dan dosa kami, bahkan yang terus mengajarkan doa Bapa kami kepada kami sekalian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah, jemaat dijemput berdiri. Kita melakukan pujian kekuatan di hidupku. Tak pernah
Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dengan damai dan sejahtera yang daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasih-Nya akan selalu menyertaimu, menopang dan memeliharamu, dan karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dengan demikian, ibadah evangelisasi saat ini telah selesai. Saya menyampaikan terima kasih banyak kepada kita sekalian. Selamat malam dan shalom. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita saat ini. Atas nama pendeta dan majelis jemaat GKSTE Fata Palu, mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan, Pendeta Esther Peoni, Sarjana Teologia yang telah memimpin ibadah evangelisasi saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.